Kamu itu miskin tidak pantas punya rumah seperti ini. Ibu mertua tertawa puas menghinaku. Tapi seminggu kemudian saat dia berkeliling melihat rumah yang diimpikan aku muncul dan berkata, "Selamat datang di rumahku." Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Bekasi. Udara masih lembab setelah hujan semalam. Di dapur sempit yang hanya cukup untuk 2 orang berdiri, Fanny sibuk menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng dengan telur dadar dan sambal terasi buatan tangannya sendiri. Aroma bawang putih tumis memenuhi udara, bercampur dengan suara radio kecil yang memutar lagu lawas Rhoma Irama pelan-pelan dari sudut meja. Wanita itu menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 6:20. Ia bergegas ke ruang depan sambil memanggil pelan, "Mas Doni, ayo bangun, nanti telat kerja." Dari dalam kamar terdengar suara berat setengah sadar. "Iya, bentar lagi, Van?" Fanny tersenyum kecil. Ia sudah hafal tabiat suaminya itu. Pria berusia 30-an, lembut tapi agak manja kalau pagi-pagi. Ia kemudian kembali ke dapur, menyiapkan kopi hitam hangat kesukaan Doni. Tak lama, Doni keluar dari kamar. Tubuhnya tinggi, wajahnya tampan dengan kulit agak sawo matang. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah disetrika Fanny sejak malam. Ia duduk di kursi kayu tua di ruang makan mungil itu sambil menatap istrinya yang masih sibuk. "Kamu nggak capek masak tiap pagi gini?" tanya Doni sambil menyeruput kopi. Fanny menoleh sambil tersenyum. "Enggak, Mas. Kalau Mas makan dengan lahap, capeknya langsung hilang." Ucapan sederhana itu membuat suasana rumah kontrakan itu terasa hangat. Meski kecil, rumah itu dipenuhi cinta. Dindingnya dicat warna krem, dengan beberapa foto pernikahan sederhana mereka tergantung di ruang tamu. Tak ada perabot mahal, hanya lemari kayu bekas yang mereka beli di toko loak saat awal menikah. Tapi bagi Fanny, rumah itu sudah cukup nyaman. Setelah sarapan, Fanny membantu Doni merapikan dasi. "Mas, hati-hati ya di jalan, jangan lupa makan siang. Aku masakin nanti malam," katanya lembut. Doni tersenyum sambil mencubit pipinya pelan. "Iya, istriku yang rajin. Aku berangkat dulu." Fanny mengantar suaminya sampai depan pintu. Begitu motor Doni melaju keluar gang, ia menatap punggung suaminya lama-lama, seolah tak ingin kehilangan. Di matanya terselip rasa bangga sekaligus cemas. Siang hari, setelah mencuci piring dan menjemur pakaian, Fanny duduk di teras rumah. Di pangkuannya, ada tumpukan kain yang ia jahit untuk pesanan tetangga. Ia memang menerima jasa menjahit kecil-kecilan di rumah, sekadar membantu ekonomi keluarga. Ia tak pernah mengeluh, meski hasilnya tak seberapa. Setiap kali Doni mendapat gaji, mereka berdua selalu menabung sedikit demi sedikit. Impian Fanny sederhana, memiliki rumah sendiri, sekadar tempat berteduh tanpa takut diusir pemilik kontrakan. Saat jarum jam menunjuk pukul 2 siang, suara tetangga, Bu Rini, terdengar dari pagar depan. "Van, jahitanku udah jadi belum, sayang?" Fanny berdiri dan tersenyum ramah. "Udah, Bu. Ini bajunya, tinggal kancingnya aja nanti saya tambahin. Totalnya 40.000 ya, Bu." Bu Rini menyerahkan uang sambil tersenyum. "Kamu rajin banget sih, Van. Doninya beruntung punya istri kayak kamu." Fanny hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia kadang merasa kurang. Ia belum bisa memberi yang lebih pada suaminya. Belum punya rumah, belum bisa membalas jasa orang tua Doni yang katanya dulu membantu biaya pernikahan mereka. Malamnya, Doni pulang dalam keadaan lelah. Kemejanya agak kusut, rambutnya berantakan. "Mas, capek banget ya?" tanya Fanny sambil membawakan segelas teh hangat. Doni mengangguk. "Kerjaan numpuk. Bos juga mulai ngomel soal target." Fanny duduk di sebelahnya, mengusap punggung suaminya pelan. "Sabar ya, Mas. Semua pasti ada hasilnya nanti. Yang penting kita tetap berjuang bareng." Doni menatap wajah istrinya lama-lama. Ada ketulusan di mata Fanny, dan entah kenapa itu menenangkan. Tapi dalam hati kecilnya, Doni menyimpan perasaan minder.
Ia sering dibandingkan dengan teman-temannya di kantor yang sudah punya rumah sendiri dan istri yang berpenampilan lebih modern. Malam itu mereka makan malam bersama di ruang tengah. Fanny menyalakan lampu gantung kecil, cahaya kuningnya membuat suasana hangat. "Mas, tabungan kita udah lumayan loh," kata Fanny sambil tersenyum. "Kalau kita terus rajin nabung, mungkin 2 tahun lagi bisa DP tanah kecil." Doni menatap istrinya, separuh ragu. "Tanah kecil, ya? Di mana?" "Di pinggir kota aja, Mas. Yang penting punya dulu, nanti pelan-pelan dibangun." Doni menghela napas panjang. "Aku nggak tahu, Van. Ibu pengennya kita tinggal dekat rumah beliau di komplek Green Valley. Tapi harganya mahal banget. Aku juga nggak mau terus-terusan dikatain miskin." Fanny menunduk. Nama ibu mertua, Maya, selalu membuat dadanya terasa berat. Sejak awal pernikahan, wanita itu memang tidak menyukai dirinya. Menurut Maya, Fanny tidak sepadan dengan keluarga mereka. Ia berasal dari kampung, tidak punya gelar tinggi, dan bukan dari keluarga kaya. Namun Fanny selalu berusaha menghormati Maya. Ia sadar, bagaimanapun juga itu ibu suaminya. "Ibu pasti cuma salah paham, Mas. Nanti kalau kita punya rumah sendiri, ibu pasti senang," ucap Fanny lirih. Doni tidak menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah jendela, tampak bimbang. Menjelang malam, setelah Doni tertidur, Fanny duduk di ruang tamu yang temaram. Ia menatap map biru berisi tabungan mereka yang masih jauh dari cukup. Di luar, suara hujan turun perlahan. Ia menatap ke langit-langit rumah dan berbisik pelan. "Ya Allah, semoga suatu hari nanti aku bisa bikin Mas Doni bangga. Aku nggak minta banyak, cuma ingin punya rumah kecil yang bisa kami sebut rumah sendiri." Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya tetap ada. Fanny bukan wanita lemah. Ia hanya wanita yang sedang menunggu waktunya untuk membuktikan bahwa cinta dan kesabaran mampu menumbuhkan kekuatan yang besar. Di kejauhan, petir menyambar pelan, seolah menjadi saksi bisu dari tekad seorang istri sederhana yang suatu hari nanti akan mengguncang kebanggaan orang yang pernah menghina dirinya. Pagi itu, udara terasa sedikit lebih hangat dari biasanya. Di rumah kontrakannya yang mungil, Fanny tampak sibuk menyiapkan diri. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna biru pastel dan kerudung senada. Di tangannya, ada bungkusan kecil berisi kue lapis legit buatannya sendiri. Hari ini, Doni mengajaknya untuk berkunjung ke rumah ibunya, Maya, seorang wanita yang sejak awal pernikahan mereka tak pernah benar-benar menerima Fanny sebagai menantu. Fanny berdiri di depan cermin, memperhatikan dirinya. Ia sempat menatap pantulan wajahnya lama-lama. "Harus sopan, harus tenang, jangan mudah tersinggung," gumamnya pelan. Ia tahu, setiap kunjungan ke rumah Maya selalu meninggalkan luka batin yang sulit hilang. Tapi ia tetap berusaha kuat, demi Doni. Tak lama, Doni keluar dari kamar dengan kemeja rapi dan wajah sedikit tegang. "Udah siap, Van?" "Udah, Mas. Ini aku bawain kue buat ibu, siapa tahu beliau suka." Doni menatap kue itu sekilas dan mengangguk. "Iya, bagus. Semoga suasananya nggak sepanas waktu itu." Kalimat itu membuat dada Fanny terasa sesak. Ia masih ingat pertemuan sebelumnya. Saat Maya menatapnya dari ujung kepala sampai kaki dengan ekspresi jijik seolah ia hanyalah beban dalam hidup anaknya. Rumah Maya terletak di sebuah perumahan elit di kawasan Bintaro. Begitu motor mereka melewati gerbang utama, Fanny menunduk malu melihat rumah-rumah megah di sekitarnya. Saat sampai di depan rumah besar bercat putih gading itu, Fanny menarik napas panjang. Di depan pagar, mobil mewah terparkir rapi. Halaman luas dengan taman bunga yang tertata indah, kolam ikan kecil di sudut, dan aroma parfum mahal menguar dari ruang tamu ketika pintu dibuka. Maya keluar menyambut, wanita parubaya dengan dandanan sempurna, rambut disanggul rapi, memakai kalung mutiara dan gaun batik elegan. Wajahnya cantik tapi keras. "Oh, kalian datang juga," katanya datar tanpa senyum. "Iya, Bu," jawab Doni sambil mencium tangan ibunya. "Maaf kalau agak siang, tadi macet." Maya menatap Fanny sekilas, dari atas sampai bawah. "Kamu masih suka pakai baju model gini ya, Van? Nggak bosan kelihatan kayak orang kampung terus?" Fanny menunduk sopan, menahan perih di dadanya. Ini kue buatan saya, Bu. Kue lapis legit kesukaan ibu. Saya buat khusus tadi pagi."
Maya menatapnya dengan tatapan dingin. Oh, kamu masih sempat bikin kue di rumah kontrakan itu. Kalimat itu terdengar seperti pisau yang menancap halus tapi dalam. Doni berdeham, mencoba mencairkan suasana. Bu, kita duduk dulu yuk di ruang tamu. Maya mengangguk dingin, berjalan lebih dulu ke ruang tamu yang luas dan penuh barang mahal. Fanny duduk dengan sopan di ujung sofa. Tangannya saling menggenggam di pangkuan. Ia berusaha tenang meski jantungnya berdetak cepat. Maya menuangkan teh ke cangkir kaca kristal, lalu menatap Fanny tanpa benar-benar ingin bicara. Doni, kamu masih tinggal di kontrakan itu? Tanya Maya tanpa menatap anaknya. Iya, Bu. Kami lagi nabung buat beli rumah sendiri nanti. Beli rumah? Dari mana uangnya? Suara Maya meninggi. Kamu aja gajinya pas-pasan. Apalagi istrimu yang cuma di rumah. Jangan mimpi ketinggian, Don. Doni menunduk. Kami berusaha kok, Bu. Berusaha. Maya tertawa kecil, tapi getir. Berusaha itu kalau realistis. Kalau penghasilan pas-pasan ya jangan berharap punya rumah di kota. Kecuali kamu mau rumah di gang sempit, itu baru mungkin. Fanny menunduk makin dalam. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia menahannya. Bu, kami nggak muluk-muluk. Rumah kecil pun nggak apa-apa. Yang penting bisa tenang dan halal, ucapnya lembut. Maya mendengus. Halal? Kamu pikir ibu mau anaknya hidup kekurangan gara-gara idealisme murahanmu itu? Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Doni berusaha tersenyum kaku. Ibu, Fanny cuma mau yang terbaik kok. Dia kerja keras juga, bantu jahit, bantu tetangga. Oh iya? Potong Maya sinis. Menantu saya tukang jahit? Wah, keren juga. Besok-besok bisa sekalian jahitin seragam art di komplek ini. Tawa Maya meledak kecil. Fanny diam, menatap lantai dengan pandangan kosong. Waktu berjalan lambat siang itu. Maya terus berbicara, sebagian besar tentang teman-temannya yang punya menantu cantik dan berpendidikan tinggi. Ia sengaja menyinggung Fanny dengan cara halus tapi menusuk. Sebelum pulang, Maya menatap Doni tajam. Doni, ibu cuma mau kamu bahagia. Tapi ibu lihat, sejak kamu nikah sama dia, hidupmu malah makin susah. Ibu nggak mau kamu habis waktu di rumah sempit itu. Ibu. Sudah, ibu cuma bilang yang benar. Kamu itu pantasnya hidup di tempat yang layak, bukan di rumah yang bahkan gentengnya bocor. Fanny menggigit bibir bawahnya. Ia ingin sekali membela diri, tapi ia takut membuat Doni makin terjepit di tengah. Ia hanya bisa berkata pelan, Insya Allah. Bu, suatu hari nanti saya akan buktikan bahwa rumah itu bisa jadi tempat yang layak buat kami. Maya tertawa pelan, dingin. Kamu itu lucu, Fanny. Miskin tapi banyak mimpi. Doni berdiri, wajahnya tegang. Bu, cukup. Kami pamit. Maya hanya melambaikan tangan seolah tak peduli. Silakan. Salam buat rumah kontrakan kamu itu ya. Siapa tahu suatu hari bocornya tambah parah. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di atas motor sunyi. Angin sore berhembus, tapi terasa menusuk. Doni memegang setang motor tanpa bicara, matanya menatap jalan lurus di depan. Sementara di belakangnya, Fanny memeluk pinggang suaminya erat-erat. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Sesampainya di rumah, Doni langsung masuk kamar, meletakkan helm dengan kasar. Aku capek, Van. Capek harus dengar ibu ngomong kayak gitu tiap kali kita datang. Katanya lirih. Fanny berdiri di ambang pintu, menatap suaminya dengan mata berkaca. Mas, aku minta maaf kalau keberadaanku bikin Mas di posisi sulit. Doni menatapnya cepat. Jangan ngomong gitu. Kamu nggak salah. Tapi ibu nggak pernah suka aku. Mas, mungkin aku memang bukan menantu yang ibu mau. Doni mendekat, memegang bahunya. Aku yang pilih kamu, Van. Aku nikahin kamu karena aku cinta. Ibu nanti juga bakal sadar kalau kamu istri yang baik. Fanny mengangguk, tapi air matanya sudah menetes pelan. Dalam hati kecilnya, ia berjanji, ia akan buktikan pada dunia, terutama pada Maya, bahwa menjadi miskin bukanlah aib. Bahwa cinta, kerja keras,
dan kesabaran bisa menumbuhkan sesuatu yang lebih berharga dari harta. Malam itu, ketika lampu rumah padam, Fanny masih terjaga. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara hujan pelan di luar jendela. Setiap tetes air hujan yang jatuh seolah menjadi saksi bisu tekadnya. Suatu hari nanti, Ibu Maya akan datang padanya, bukan untuk menghina, tapi untuk menunduk kagum. Dan malam itu, di tengah kesunyian, Fanny menutup mata dengan hati yang penuh luka, tapi juga dengan bara kecil yang mulai menyala di dalam dirinya. Bara untuk membuktikan bahwa hinaan bukan akhir, tapi justru awal dari kebangkitan. Sudah hampir seminggu berlalu sejak kunjungan terakhir ke rumah Maya, tapi bayangan hinaan dan tawa sinis ibu mertuanya itu masih jelas terngiang di kepala Fanny. Setiap kali ia mengingat kalimat, "Kamu itu miskin tapi banyak mimpi," dadanya kembali sesak. Namun di luar, Fanny tetap tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Pagi itu, seperti biasa, ia menyiapkan sarapan untuk Doni. Telur dadar hangat, sambal tomat, dan nasi putih yang baru matang. Tapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi canda pagi seperti dulu. Doni duduk diam menatap layar ponsel sambil sesekali menarik napas panjang. "Mas, ini sarapannya udah jadi," kata Fanny pelan sambil meletakkan piring di atas meja. Doni hanya mengangguk tanpa menoleh. Fanny duduk di seberangnya, memperhatikan wajah suaminya yang tampak kusut dan lelah. "Mas, akhir-akhir ini kok sering diam? Kenapa? Ada masalah di kantor?" Doni menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Enggak, biasa aja. Cuma capek aja." Jawaban itu terdengar dingin dan datar, membuat dada Fanny terasa berat. Ia tahu suaminya berbohong, bukan soal pekerjaan, tapi tentang perasaannya. Sejak hari pertemuan dengan ibunya, Doni berubah. Ia jadi lebih banyak diam, lebih sering pulang malam, dan terkadang menolak makan malam yang sudah disiapkan Fanny dengan alasan sudah makan di luar. Namun Fanny menahannya. Ia belajar menerima semua itu dengan senyum, meski hatinya remuk perlahan. Siang itu, setelah Doni berangkat kerja, Fanny duduk di teras rumah kontrakan. Jemuran di tali masih bergoyang ditiup angin. Ia menatap hasil jahitannya yang baru selesai, baju pesanan tetangga yang sudah ia kerjakan 2 malam berturut-turut. Tangannya terasa pegal, tapi pikirannya jauh melayang. Ia teringat lagi tatapan Maya, tatapan yang membuatnya merasa kecil, tidak pantas, tidak berharga. Namun di balik rasa sakit itu, muncul sesuatu yang lain, keinginan untuk membuktikan. Ia mulai menghitung-hitung uang tabungan kecil mereka di dalam map biru di laci meja. Masih jauh dari cukup untuk membeli tanah, tapi ia tidak mau menyerah. Sore harinya, Bu Rini, tetangga sekaligus pelanggan setianya, mampir membawa kain baru. "Van, kamu masih terima jahitan lagi nggak, sayang?" "Masih, Bu." "Kain apa ini?" "Baju pesta buat anak saya. Nanti ibu bayar agak lebih, ya? Soalnya kamu jahitannya rapi banget." Fanny tersenyum tulus. "Alhamdulillah, Bu. Terima kasih ya." Setelah Bu Rini pulang, Fanny masuk ke rumah dengan langkah pelan. Ia duduk di kursi kayu tua di ruang tengah. Pandangannya kosong. Ia teringat kata-kata Doni semalam, ketika lelaki itu pulang hampir jam 10 malam. "Maaf, Van, aku makan di luar tadi sama teman kantor. Ada rapat mendadak," katanya singkat, lalu langsung ke kamar. Padahal Fanny sudah menyiapkan makanan kesukaannya. Ayam bakar madu yang ia pelajari dari YouTube, berharap bisa sedikit membuat Doni tersenyum. Tapi makanan itu hanya ia pandangi sampai dingin. Air matanya menetes diam-diam malam itu. Tapi pagi ini ia menyeka semuanya. Tidak boleh terlihat lemah. Tidak boleh berhenti tersenyum. Beberapa hari kemudian, Doni pulang lebih cepat dari biasanya. Tapi bukan untuk beristirahat. "Ibu mau datang besok," katanya tiba-tiba sambil menyalakan TV. Fanny yang sedang melipat baju tertegun. "Ibu? Kesini?" "Iya. Katanya mau lihat kondisi rumah kita." Fanny mencoba tersenyum. "Wah, bagus dong, Mas. Aku nanti bersihin rumah biar rapi." Tapi Doni tidak menjawab. Ia malah bergumam pelan, "Tapi kamu tahu kan, ibu itu suka komentar macam-macam. Jangan bikin beliau tersinggung, ya?" Kalimat itu menghantam perasaan Fanny. Seolah-olah Doni ingin bilang, kalau ada yang salah, itu pasti kamu.
Ia terdiam lama sebelum akhirnya menjawab pelan. Aku ngerti, Mas. Aku akan bersikap sopan. Doni hanya mengangguk, tidak menatapnya sama sekali. Malam itu Fanny membersihkan seluruh rumah, mengepel lantai, menyapu halaman, menata vas bunga murahan yang ia beli di pasar. Meski kecil, ia ingin rumah kontrakan itu terlihat layak di mata ibu mertua. Saat ia memandangi ruang tamu, pikirannya berbisik lirih. Suatu hari nanti, aku nggak mau lagi merasa takut menyambut siapapun di rumahku sendiri. Keesokan paginya, Maya datang dengan mobil mewah berwarna hitam. Dari dalam mobil, ia membawa 2 kantong besar berisi buah dan kue impor. Tapi begitu melangkah masuk rumah kontrakan itu, ia langsung memicingkan mata. Doni, ini rumah kamu sekarang? Iya, Bu, jawab Doni hati-hati. Ya ampun. Maya menutup hidungnya pelan. Kok pengap banget, sih? Udara di sini beda banget sama di komplek ibu. Fanny segera berdiri dari dapur dan tersenyum. Silakan duduk, Bu. Saya udah siapin teh hangat. Maya menatap cangkir di meja, bibirnya menipis. Cangkirnya pecah di pinggirnya. Van, nggak ada yang lebih bagus. Doni terdiam, sementara Fanny menunduk. Maaf, Bu. Nanti saya ganti. Sudah, nggak usah. Nanti ibu bawain beberapa set baru dari rumah. Sayang kalau tamu kamu datang terus disuguhi pakai cangkir begini. Ucapan itu seperti tamparan halus. Fanny tetap tersenyum. Tapi di balik senyum itu dadanya seperti diremas. Ia tahu betul. Maya tidak benar-benar ingin menolong. Ia hanya ingin menunjukkan perbedaan antara mereka. Setelah Maya pulang sore harinya, Fanny duduk di lantai ruang tamu. Ia menatap bekas cangkir yang ditinggalkan di meja. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Tapi kali ini, bukan hanya karena sedih. Ada sesuatu yang tumbuh bersamaan dengan air mata itu, tekad. Ia berkata pada dirinya sendiri pelan. Aku boleh miskin, tapi aku nggak akan selamanya kayak gini. Aku akan buktiin kalau perempuan kayak aku bisa berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi dari yang ngerendahin. Ia menggenggam kain jahitannya erat-erat seolah memegang masa depan. Senyumnya muncul kembali. Kali ini bukan sekadar menutupi luka, tapi menandakan awal kekuatan baru yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Malamnya, ketika Doni tertidur, Fanny duduk di depan cermin kecil di kamar. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya memancarkan tekad yang belum pernah ada sebelumnya. Sambil menyisir rambutnya, ia berbisik lirih. Besok aku akan mulai sesuatu yang baru. Demi diriku, demi masa depan kami. Hatinya masih luka, tapi senyumnya tetap ada. Senyum itu, yang menyembunyikan tangis, kelelahan, dan luka, kini menjadi perisai yang akan menemaninya menuju babak kehidupan berikutnya. Senyum seorang wanita yang pernah diremehkan, tapi perlahan mulai belajar bahwa diam pun bisa menjadi awal dari kemenangan. Hari itu seharusnya menjadi salah satu hari paling membahagiakan bagi Fanny. Rumah kecil yang selama ini ia dan Doni tempati telah berhasil direnovasi sedikit demi sedikit dari hasil kerja keras mereka berdua. Meskipun tidak megah, rumah itu kini tampak lebih rapi dan nyaman. Cat dindingnya baru, tirai jendela berganti dengan yang lebih cerah, dan halaman kecil depan rumah sudah ditanami bunga melati yang sedang bermekaran. Doni baru saja mendapat promosi kecil di kantornya, dan untuk merayakannya, Fanny mengundang beberapa tetangga dan keluarga dekat untuk makan sederhana di rumah mereka. Ia menyiapkan semuanya sendiri, dari memasak opor ayam, menata meja, hingga menyiapkan kue kecil yang ia buat dari resep ibunya. Namun kebahagiaan itu berubah menjadi luka begitu Maya, ibu mertua Fanny, datang bersama beberapa keluarga Doni lainnya. Maya menatap sekeliling rumah dengan ekspresi sinis begitu melangkah masuk. Tangannya menggenggam tas mahal berwarna merah tua, dan langkah kakinya terdengar berat di lantai keramik sederhana rumah itu. Jadi ini rumah kalian? Katanya datar, tapi setiap katanya menusuk seperti pisau. Kecil juga, ya. Untung Doni nggak bawa banyak tamu, nanti pada sesak. Fanny tersenyum menahan perasaan. Ia berusaha tetap sopan meski dadanya terasa nyeri. Iya, Bu. Maaf kalau masih sederhana, kami masih menabung buat memperbaiki bagian dapur. Maya mendengus kecil. Sederhana? Ini MAH mirip rumah kontrakan lama. Anak saya kerja siang malam, tapi hasilnya cuma segini? Tah.
Ia menatap Doni dengan nada menyalahkan. Kamu tuh, Don. Dulu ibu sudah bilang, pikir-pikir kalau mau nikah sama perempuan yang gak punya apa-apa. Sekarang lihat, kamu malah susah payah. Wajah Doni menegang. Ia mencoba menenangkan ibunya. Bu, jangan begitu. Fanny sudah berusaha keras kok. Kita kan mulai dari bawah. Tapi Maya tak berhenti di situ. Ia berjalan ke dapur, membuka tudung saji, lalu tersenyum miring. Opor ayam? Telur balado? Astaga! Lauk kampung begini yang disajikan buat syukuran? Coba deh lihat saudara kamu yang lain, Don. Mereka kalau bikin acara paling gak pesan catering dari hotel. Beberapa tamu menatap, sebagian saling berbisik. Wajah Fanny memucat. Ia merasa semua mata tertuju padanya. Menilai, menertawakan dalam diam. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan air mata agar tidak jatuh di depan semua orang. Bu, makanan ini Fanny masak sendiri, dari hati. Biar sederhana, tapi... Maya memotong dengan tawa keras. Dari hati? Hati nggak bisa bikin orang kenyang. Fanny, kamu tuh masih belum ngerti dunia. Rumah kecil, makanan sederhana, gaya pun kampungan. Kamu nggak pantas punya rumah seperti ini, apalagi bermimpi lebih. Dunia Doni itu tinggi, kamu cuma beban buat dia. Kalimat itu menghantam dada Fanny seperti badai. Doni berdiri kaku, wajahnya merah antara marah dan malu. Ia ingin membela istrinya, tapi tatapan tajam ibunya membuat lidahnya keluh. Suasana yang semula hangat mendadak beku. Musik kecil dari radio berhenti, hanya suara sendok jatuh yang terdengar. Fanny mencoba tersenyum tipis. Suaranya bergetar. Maaf, Bu, kalau semuanya belum sempurna. Tapi saya yakin pelan-pelan kami bisa lebih baik. Maya meliriknya dingin. Yakin boleh. Tapi kenyataannya, kamu gak akan pernah bisa sejajar dengan keluarga kami. Ia menatap dinding rumah, lalu menambahkan dengan nada menghina. Kamu itu miskin, Fanny. Tidak pantas punya rumah seperti ini. Hening. Kata-kata itu menggema di kepala Fanny. Ia menunduk, menggenggam erat sudut meja agar tidak roboh karena gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Tamu-tamu mulai berpamitan lebih cepat, sebagian pura-pura tidak mendengar. Doni menatap ibunya dengan kecewa, tapi hanya bisa berkata pelan, Bu, sudah cukup. Namun Maya malah menegakkan kepala, puas dengan luka yang baru saja ia goreskan. Ibu cuma bicara kenyataan, Don. Kamu harus tahu batas. Malam itu, pesta sederhana berubah jadi mimpi buruk bagi Fanny. Begitu semua tamu pulang, ia berjalan pelan ke halaman, duduk di bangku kecil dekat bunga melati yang ia tanam sendiri. Tangannya gemetar menyentuh kelopak bunga putih itu. Doni menghampirinya pelan. Maaf, Van, aku nggak nyangka ibu bakal segitu kasarnya. Fanny menggeleng. Suaranya lirih tapi tegas. Nggak apa-apa, Don. Aku sudah biasa dihina. Tapi suatu hari nanti, aku mau buktikan, kalau orang yang mereka rendahkan juga bisa berdiri. Doni hanya bisa menatap istrinya dengan mata penuh penyesalan. Ia tahu, malam itu, sesuatu dalam diri Fanny berubah. Bukan hanya luka, tapi juga tekad yang diam-diam tumbuh dari dalam hatinya. Di balik air mata, Fanny mulai menyusun kekuatan. Ia tak tahu bagaimana caranya, tapi ia tahu satu hal. Penghinaan itu tidak akan menjadi akhir hidupnya, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Sejak malam penghinaan itu, rumah kecil Fanny dan Doni tak lagi terasa hangat seperti dulu. Dinding yang dulu menjadi saksi tawa dan obrolan lembut mereka kini, hanya memantulkan suara dingin dari dua hati yang mulai menjauh. Fanny lebih banyak diam. Ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, menyiapkan sarapan, mencuci baju, membersihkan rumah, tapi ada jarak yang tak kasat mata di antara mereka. Doni pun merasakannya, tapi ia tak tahu harus mulai bicara dari mana. Pagi itu, ketika Fanny sedang menjemur pakaian di halaman, Doni keluar dari kamar dengan wajah lelah. Ia mengenakan kemeja kerja yang belum sempat disetrika sempurna. Van, aku berangkat dulu, katanya singkat. Fanny hanya menoleh sebentar. Iya, hati-hati di jalan. Nada suaranya datar, tak seperti biasanya. Tak ada senyum, tak ada pelukan. Doni berdiri sejenak di depan pintu, ingin mengatakan sesuatu,
Tapi akhirnya ia hanya menghela napas dan pergi begitu saja. Setelah suara motor suaminya menghilang di ujung jalan, Fanny menatap ke arah bunga melati yang mulai layu. Ia teringat malam penghinaan itu. Bagaimana Maya tertawa puas, dan bagaimana Doni hanya bisa terdiam. Sejak saat itu, sesuatu di dalam dirinya seolah hancur. Ia tahu Doni mencintainya. Tapi diamnya malam itu membuat luka itu semakin dalam. Ia merasa sendirian, seolah semua perjuangan dan kesetiaannya tak berarti di mata siapapun. Beberapa hari kemudian, Maya datang lagi ke rumah. Kali ini tanpa diundang. Ia mengetuk pintu dengan keras, dan begitu Fanny membukanya, Maya langsung masuk tanpa basa-basi. "Doni mana?" tanyanya tajam. "Masih kerja, Bu," jawab Fanny hati-hati. "Bagus. Jadi ibu bisa bicara sama kamu tanpa dia." Maya melirik sekeliling rumah, lalu duduk di kursi ruang tamu tanpa dipersilakan. "Kamu dengar ya, Fanny? Kamu itu harus tahu diri. Anak saya kerja keras, tapi kamu cuma diam di rumah, masak, nyapu, ngurusin tanaman. Kamu pikir dengan itu kamu bisa bikin Doni bahagia?" Fanny mencoba tetap tenang. "Saya berusaha, Bu. Saya nggak mau ngerepotin siapapun. Saya kerja kecil-kecilan juga, jualan online." "Jualan online?" Maya menyeringai sinis. "Ah, itu kerjaan main-main. Perempuan miskin kayak kamu tuh harusnya sadar diri, bukan sok-sokan berjuang. Kamu nggak pantas sama Doni." Kata-kata itu menusuk seperti duri. Tapi kali ini, Fanny tak menangis. Ia hanya menatap Maya dengan mata berkaca-kaca tapi tegas. "Saya tahu saya nggak sempurna, Bu. Tapi saya berusaha jadi istri yang baik buat Doni. Kalau ibu masih anggap saya nggak pantas, biarlah waktu yang nunjukin." Maya berdiri dengan tatapan menghina. "Waktu? Kamu pikir waktu bisa ubah nasib kamu? Dunia nggak berubah cuma karena kamu kerja keras. Fanny, kamu nggak punya darah bangsawan, nggak punya harta, nggak punya nama. Anak saya pantas dapat yang lebih baik." Saat itu, Doni pulang lebih cepat. Ia mendengar sebagian percakapan mereka dan langsung mendekat. "Bu, cukup. Jangan terus hina Fanny," katanya keras. Maya menatap anaknya dengan marah. "Kamu berani membela perempuan ini di depan ibu?" Doni menelan ludah. Wajahnya tegang. "Bu, Fanny istri saya. Dia sudah berusaha. Jangan terus salahin dia." Fanny menatap Doni, hatinya bergetar, antara terharu dan takut. Tapi Maya tak berhenti. "Kalau kamu terus bela dia, jangan salahkan ibu kalau ibu putus hubungan dengan kamu. Ibu nggak mau punya menantu yang bikin malu keluarga." Hening. Kata-kata itu menggantung di udara. Doni menunduk, bingung antara cinta dan bakti. Ia tahu ibunya keras kepala. Ia juga tahu Fanny tidak bersalah. Tapi di tengah dua dunia itu, ia tak mampu memilih dengan tegas. Setelah Maya pergi, suasana rumah menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Doni duduk di ruang tamu, menatap lantai. Fanny datang pelan, membawa segelas teh. "Minum dulu, Mas." Doni tidak menjawab, hanya menatap teh itu sekilas. "Mas marah sama aku?" tanya Fanny pelan. Doni menggeleng, tapi suaranya berat. "Aku cuma capek, Van. Aku di posisi yang salah. Ibu kamu tahu sendiri, nggak gampang dihadapi." "Aku tahu," kata Fanny dengan lirih. "Tapi aku juga manusia, Mas. Aku punya hati. Aku nggak minta diperlakukan istimewa, cuma dihargai." Doni menatapnya sebentar, tapi kemudian berdiri dan masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Fanny berdiri terpaku di ruang tamu. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena ucapan Maya, tapi karena sikap Doni yang semakin jauh. Ia merasa perlahan kehilangan tempat bersandar satu-satunya yang dulu membuatnya kuat. Malam itu, mereka tidur dalam keheningan. Tak ada ucapan selamat malam, tak ada genggaman tangan. Hanya dua jiwa yang terbaring di tempat yang sama, tapi dengan hati yang berbeda arah. Fanny menatap langit-langit kamar, matanya sembab. Ia berbisik dalam hati, apakah ini awal dari akhir, atau hanya ujian yang harus aku lewati? Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, cinta mereka sedang retak. Bukan karena tidak saling mencintai, tapi karena ada tangan lain yang terus menggoyangnya dari luar, hingga perlahan,
cinta itu kehilangan pijakan. Hari-hari setelah pertengkaran besar itu berjalan lambat dan penuh beban. Fanny mulai terbiasa melewati pagi tanpa sapaan hangat dari Doni. Ia tetap melakukan rutinitas seperti biasa, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menyirami bunga melati di halaman. Tapi semuanya terasa hampa. Senyum yang dulu mudah muncul kini hanya menjadi topeng untuk menutupi luka. Ia tidak ingin terlihat lemah, terutama di depan Maya yang terkadang masih datang untuk mengecek keadaan dan melemparkan sindiran-sindiran halus. Namun di balik kesunyian dan rasa sakit itu, Tuhan seolah mulai membuka jalan lain yang tak pernah Fanny bayangkan. Suatu pagi, saat Fanny sedang mengemas pesanan kecil dari toko online-nya, seseorang mengirim pesan melalui akun jualannya. Pesan itu datang dari seorang wanita bernama Ibu Ratna, seorang pengusaha properti ternama di kota itu. Halo, Mbak Fanny. Saya tertarik dengan beberapa produk handmade yang Mbak jual. Apakah Mbak bisa membuat dalam jumlah besar? Saya berencana membagikannya untuk acara perusahaan. Fanny sempat terdiam. Ini adalah pesanan yang jauh lebih besar dari biasanya. Biasanya ia hanya menjual beberapa tas rajut atau pajangan kecil buatan tangannya kepada pembeli rumahan. Tapi pesanan kali ini datang dari perusahaan besar. Dengan tangan gemetar, Fanny membalas. Tentu bisa, Bu. Mohon waktu sekitar 2 minggu untuk produksi, ya. Dari situlah segalanya berubah. Hari-hari berikutnya Fanny sibuk menyiapkan pesanan. Ia begadang setiap malam, mengerjakan satu persatu produknya dengan hati-hati. Meski Doni sering pulang larut dan jarang bicara, Fanny tetap berusaha menjaga semangatnya. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada harapan kecil yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Namun, seminggu kemudian, Ibu Ratna meminta bertemu langsung. Saya ingin lihat hasilnya langsung, Mbak. Bisa ke kantor saya besok pagi? Tulisnya dipesan. Fanny hampir menolak karena merasa minder. Ia hanya wanita sederhana yang jarang keluar rumah. Tapi sesuatu di dalam dirinya berkata ini kesempatanmu. Jangan takut. Keesokan paginya, ia mengenakan pakaian terbaik yang ia punya. Blus putih sederhana dan rok panjang pastel. Ia menata rambutnya rapi, membawa contoh produknya dalam kotak besar. Begitu sampai di kantor megah milik Ibu Ratna, Fanny sempat merasa canggung. Gedung itu tinggi dan berkilau, berbeda jauh dengan dunia kecilnya. Tapi ia tetap melangkah masuk dengan kepala tegak. Pertemuan itu berlangsung menegangkan di awal, namun berubah menjadi mengharukan. Ibu Ratna ternyata adalah sosok yang hangat dan lembut. Ia terkesan dengan kerja keras dan ketelitian Fanny. Produk kamu indah sekali. Fanny, kamu buat semuanya sendiri? Tanya Ibu Ratna sambil tersenyum. Iya, Bu. Saya kerjakan dari rumah, pelan-pelan saja. Jawab Fanny malu-malu. Hebat. Kamu tahu nggak? Sedikit orang yang mau sabar mengerjakan sesuatu dengan tangan. Saya suka semangat kamu. Gimana kalau kamu kerjasama dengan perusahaan saya? Kita bisa bantu produksi dan pemasaran. Fanny tertegun. Maksud Ibu? Saya bisa jual lewat perusahaan Ibu. Ibu Ratna mengangguk. Bukan cuma jual. Saya mau bantu kamu kembangkan usaha ini. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus percaya diri. Jangan minder hanya karena kamu mulai dari nol. Air mata Fanny nyaris jatuh. Ia menunduk. Suaranya bergetar. Terima kasih banyak, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa. Bilang saja ini awal dari bab baru, kata Ibu Ratna sambil tersenyum hangat. Hari itu Fanny pulang dengan hati yang penuh harapan. Ia bahkan sempat berhenti di taman kota, duduk sebentar sambil menatap langit sore. Mungkin ini cara Tuhan menguatkanku setelah semua hinaan itu, pikirnya dalam hati. Sesampainya di rumah, Doni sedang duduk di ruang tamu. Ia menatap Fanny yang tampak cerah, membawa map dan contoh produk. Kamu dari mana, Van? Tanyanya datar. Fanny tersenyum kecil. Aku ketemu calon klien, Mas. Mereka tertarik kerja sama buat usaha rajutanku. Doni mengerutkan kening. Kerja sama? Kamu yakin? Jangan gampang percaya orang. Dunia bisnis itu keras, Van. Fanny terdiam. Ia tahu Doni tak bermaksud buruk. Tapi kata-katanya membuat semangat yang tadi membara sedikit meredup. Aku tahu, Mas. Tapi aku cuma pengin coba. Selama ini aku cuma dibilang gak bisa apa-apa.
Sekarang aku pengen buktiin kalau aku juga mampu. Doni menghela napas panjang. Ya sudah, tapi jangan berharap banyak dulu. Fanny mengangguk, meski hatinya perih. Ia tahu Doni belum bisa mendukung sepenuhnya. Tapi ia juga tahu, jika ia terus menunggu pengakuan dari orang lain, mungkin selamanya ia takkan maju. Malam itu, Fanny kembali ke meja kecilnya, mulai menjahit sambil menatap foto pernikahannya dengan Doni. Di foto itu, mereka berdua masih tersenyum bahagia. Tapi kini, senyum itu terasa jauh. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kalau cinta nggak lagi jadi penyemangatku, biarlah kerja keras yang jadi alasan aku berdiri. Tanpa sadar, malam itu adalah awal langkah baru bagi Fanny. Langkah menuju perubahan besar yang kelak akan membuat semua orang, termasuk Maya, terdiam. Sebuah kesempatan kecil kini telah membuka pintu besar menuju masa depan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Waktu berlalu cepat. Tanpa terasa, hampir setahun sejak penghinaan yang masih membekas di hati Fanny. Tapi kini, hidupnya jauh berbeda. Usaha rajutan dan produk dekorasi rumah yang dulu ia kerjakan sendirian di ruang sempit kini sudah berkembang pesat. Bersama Ibu Ratna, ia membuka kerjasama dengan banyak toko interior dan butik rumahan. Dari hasil kerja kerasnya, Fanny kini memiliki tim kecil berisi ibu-ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggalnya. Mereka menjahit, merajut, dan membantu produksi. Setiap bulan, permintaan selalu meningkat. Sementara itu, Doni masih bekerja di kantor yang sama, tapi kini posisinya tidak lagi stabil. Setelah beberapa kali melakukan kesalahan dan kehilangan proyek penting, ia mulai frustrasi. Ironisnya, ketika Fanny mulai naik, Doni justru merasa dirinya makin tertinggal. Namun, di tengah semua itu, Fanny tetap rendah hati. Ia tidak pernah menyombongkan apapun. Ia hanya terus bekerja, berdoa, dan berusaha menjaga jarak dari kebencian. Sampai suatu hari, Ibu Ratna datang membawa kabar tak terduga. Fanny, proyek properti baru saya hampir selesai. Saya mau kasih 1 unit rumah contoh untuk kamu kelola. Kamu bisa gunakan sebagai tempat tinggal, sekaligus ruang pamer untuk produk kamu. Fanny tertegun. Rumah? Bu? Maksudnya, rumah itu akan jadi milik saya? Ibu Ratna tersenyum lembut. Anggap saja ini bentuk apresiasi. Kamu sudah bantu perusahaan saya berkembang. Tapi ini bukan hadiah. Ya, anggap investasi. Kamu pantas tinggal di tempat yang lebih baik. Air mata Fanny menetes tanpa sadar. Ia menggenggam tangan Ibu Ratna dengan tulus. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus balas gimana. Balas saja dengan terus kerja keras. Dan jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai dirimu, ujar Ibu Ratna sambil menepuk lembut bahunya. Beberapa bulan kemudian, rumah impian itu resmi jadi milik Fanny. Rumah besar dengan desain minimalis modern, halaman luas, dan taman bunga di depan. Tepat seperti yang dulu sering ia lihat di majalah, hanya saja kini rumah itu berdiri nyata, atas nama Fanny Sasmita. Hari pertama ia menginjak lantai marmer putih rumah itu, Fanny menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Dulu aku dihina karena rumahku kecil. Sekarang, aku punya rumah yang dulu bahkan tak berani aku impikan, gumamnya pelan. Namun Tuhan sepertinya belum selesai menulis babak baru dalam hidupnya. Seminggu setelah Fanny pindah, perumahan itu mengadakan acara open house, di mana banyak calon pembeli datang untuk melihat-lihat rumah contoh. Tanpa diduga, di antara rombongan pengunjung, muncullah sosok yang sangat dikenal Fanny, Maya, ibu mertuanya. Maya datang bersama beberapa temannya. Mereka tampak bersemangat melihat-lihat rumah mewah itu. Katanya ini rumah impian banyak orang. Ya? Ucap salah satu temannya. Iya, Bu Maya. Kabarnya pemiliknya perempuan muda yang sukses, tapi nggak banyak yang tahu siapa. Jawab temannya sambil tersenyum. Maya tertawa puas. Wah, semoga aja yang punya bukan orang kampungan. Rumah sebagus ini nggak cocok buat orang miskin. Aku aja mungkin pantasnya tinggal di sini. Ucapan itu membuat beberapa orang tertawa kecil. Maya melangkah masuk ke ruang tamu, memandangi interior yang hangat dan elegan. Dinding krem, hiasan rajut di sudut ruangan, dan aroma lembut melati dari vas di meja kaca. Namun langkahnya terhenti begitu melihat seorang wanita berdiri di sisi tangga, mengenakan dres sederhana berwarna lembut, dengan aura tenang tapi berwibawa. Fanny. Maya terpaku. Matanya membulat,
Napasnya tercekat. Fanny? Kamu ngapain di sini? Fanny tersenyum lembut. Tidak angkuh, tapi juga tidak rendah diri. Selamat datang, Bu Maya. Silakan lihat-lihat rumah saya. Hening. Teman-teman Maya menatap satu sama lain, sebagian menutup mulut menahan kaget. Sementara Maya berdiri kaku, wajahnya memucat. Rumah kamu? Ucapnya terbata. Iya, Bu. Rumah ini memang dulu saya impikan. Saya bangun dari hasil kerja keras saya dan tim saya. Sederhana, tapi cukup untuk membuat saya bersyukur, kata Fanny tenang, menatap Maya tanpa dendam di matanya. Maya menelan ludah, matanya bergetar. Kamu? Bohong. Kamu nggak mungkin bisa punya rumah sebesar ini. Kamu itu. Fanny tersenyum tipis, memotong dengan lembut. Saya dulu miskin, Bu. Tapi kemiskinan bukan kutukan, hanya keadaan. Kalau dulu ibu bilang saya tidak pantas punya rumah seperti ini, mungkin ibu benar. Waktu itu saya memang belum pantas. Tapi sekarang, Tuhan yang menilai pantas tidaknya seseorang. Semua orang terdiam. Hanya suara angin dari ventilasi yang terdengar. Maya tak sanggup berkata apa-apa. Wajahnya memerah antara malu dan tidak percaya. Ia melangkah pelan keluar, tanpa sempat menatap Fanny lagi. Setelah rombongan itu pergi, Fanny berdiri di teras, menatap bunga melati di pot besar yang ia bawa dari rumah lamanya. Ia tersenyum samar. Akhirnya, Bu, Tuhan tunjukkan caranya sendiri. Sore itu, sinar matahari menembus jendela besar rumah barunya, memantulkan cahaya hangat di wajah Fanny. Di matanya, tak ada kebanggaan berlebih, hanya ketenangan. Ia tidak membalas hinaan dengan amarah, tapi dengan bukti bahwa ketulusan dan kerja keras selalu punya jalan pulang. Dan di ujung langkahnya yang sunyi, terdengar bisikan lembut dalam hati. Karma itu tidak perlu dicari, Bu. Ia datang sendiri, pada waktu yang paling tepat. Hari itu udara pagi terasa begitu sejuk. Namun di hati Fanny ada campuran rasa gugup dan berdebar. Setelah sekian lama, ia akhirnya akan kembali ke kota tempat mertua dan mantan suaminya tinggal. Tapi kali ini, bukan sebagai menantu miskin yang dihina, melainkan sebagai wanita yang telah berhasil berdiri di atas kakinya sendiri. Fanny kini bekerja di sebuah perusahaan properti ternama. Ia dipercaya menjadi bagian dari tim eksekutif pemasaran. Posisi yang dulu bahkan tak pernah ia bayangkan akan digapai. Berkat kerja keras dan ketekunannya, ia bukan hanya menjadi karyawan terbaik, tapi juga mendapatkan bonus besar dan kepercayaan untuk mengurus proyek baru, penjualan kompleks rumah mewah, Green Valley Residence. Saat ia tiba di lokasi proyek, mata Fanny terbelalak menatap deretan rumah megah yang berdiri gagah di tengah kawasan elit. Jalanan lebar dengan pepohonan rindang di kedua sisi, udara segar, dan desain rumah modern minimalis membuat siapapun pasti terpesona. Di dalam hati kecilnya, Fanny tersenyum lirih. Andai dulu aku tidak dihina, mungkin aku tak akan sekuat ini sekarang. Ia turun dari mobil dengan langkah pasti. Penampilannya kini jauh berbeda. Rambut panjangnya tersisir rapi, blus putih elegan dipadu celana bahan dan heels sederhana. Wajahnya tenang, penuh percaya diri, meski hatinya sempat bergetar saat melihat mobil mewah hitam berhenti tak jauh darinya. Dari mobil itu, keluarlah sepasang suami istri, Maya dan Doni. Ya, mereka. Orang yang dulu membuatnya merasa tak berharga. Maya tampak elegan dengan kacamata hitam dan tas branded menggantung di lengannya. Sementara Doni berjalan di belakangnya, terlihat agak kikuk tapi masih menampakkan gaya pria mapan. Mereka sedang berkeliling, ditemani seorang agen properti yang menjelaskan tentang rumah-rumah di kawasan itu. Fanny berdiri terpaku beberapa detik. Dunia seolah berhenti berputar. Perasaan yang campur aduk, antara getir, nostalgia, dan perih, menyeruak dari dalam dadanya. Tapi ia cepat menenangkan diri. Aku harus tetap profesional, batinnya. Agen properti itu menghampirinya dan berkata sopan. Bu Fanny, klien baru sudah datang. Mereka ingin melihat unit utama yang baru selesai direnovasi. Fanny menoleh ke arah pasangan itu dan tersenyum tipis. Baik, saya akan bantu jelaskan. Saat mereka berhadapan, Maya menatapnya sekilas. Awalnya ia tidak mengenali. Namun begitu Fanny memperkenalkan diri, tubuh Maya menegang. Selamat pagi, Ibu Maya. Pak Doni.
Lama tidak bertemu. Doni terpaku. Wajahnya pucat seketika. Sementara Maya mencoba bersikap angkuh meski suaranya terdengar bergetar. Kamu, Fanny? Kamu kerja di sini? Fanny tersenyum lembut tapi tajam. Bukan sekadar bekerja, Bu. Saya yang mengelola proyek ini. Termasuk rumah yang Ibu lihat hari ini. Maya tercekat. Pandangannya beralih ke rumah besar di depannya. Rumah yang sejak tadi ia puji-puji sebagai rumah impian. Tunggu, maksudmu ini? Ya, potong Fanny dengan tenang. Selamat datang di rumah saya. Keheningan panjang tercipta. Angin seolah berhenti berembus. Doni menunduk, tampak malu dan tak tahu harus berkata apa. Maya hanya berdiri mematung, wajahnya memucat. Fanny berjalan perlahan ke arah rumah itu, membuka pintu dengan kunci otomatis, dan berbalik menatap mereka. Dulu, Ibu pernah bilang saya tak pantas punya rumah seperti ini. Tapi lihatlah sekarang, Tuhan membalikan semua dengan caranya sendiri. Maya hanya bisa menatapnya tanpa suara. Senyum puas namun berkelas tersungging di bibir Fanny. Bukan senyum dendam, melainkan kemenangan seorang wanita yang pernah diinjak, namun bangkit dengan terhormat. Doni berusaha bicara pelan. Fanny, aku. Sudahlah, Doni. Tak perlu menjelaskan apapun, potong Fanny halus. Kita sudah punya jalan masing-masing. Aku sudah memaafkan kalian, tapi aku tidak akan pernah lupa pelajaran dari semua ini. Maya tampak menelan ludah, berusaha menutupi rasa malunya dengan tawa kaku. Wah, hebat juga kamu sekarang ya. Aku cuma tidak menyangka. Fanny menatapnya tenang. Tidak perlu menyangka, Bu. Cukup belajar bahwa tidak selamanya orang miskin akan tetap miskin. Dan tidak selamanya yang kaya bisa terus menginjak orang lain. Keheningan kembali mengisi udara. Fanny lalu mempersilakan mereka masuk rumah. Tetap menjaga sikap profesional, seolah tak ada masa lalu yang menyakitkan di antara mereka. Namun di balik tatapan Maya, ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa menyesal. Dan Doni, ia hanya bisa menunduk dalam diam, menatap wanita yang dulu ia tinggalkan, kini berdiri jauh lebih tinggi darinya. Hari itu menjadi awal dari kebangkitan harga diri Fanny, sekaligus awal dari penyesalan mendalam bagi Maya dan Doni. Hari itu menjadi hari yang paling berat bagi Maya. Sejak pertemuannya dengan Fanny di kompleks perumahan mewah itu, pikirannya tak tenang. Ia bahkan sulit tidur semalaman. Bayangan wajah Fanny, yang dulu ia hina sebagai perempuan miskin, kini berdiri elegan sebagai pemilik rumah megah, terus menghantui. Di ruang keluarga rumahnya, Maya duduk termenung sambil menatap secangkir teh yang sudah dingin. Doni duduk tak jauh darinya, menatap ibunya yang diam tanpa ekspresi. Bu, sejak kemarin ibu murung terus. Masih kepikiran soal Fanny, ya? Maya tidak langsung menjawab. Ia menatap Doni sekilas, lalu menghela napas panjang. Doni, apa kamu sadar? Kita telah salah besar. Doni terdiam. Suara ibunya kali ini tak lagi bernada tinggi atau merendahkan. Ada nada penyesalan di sana. Aku dulu terlalu sombong, lanjut Maya lirih. Kupikir, kalau kamu menikah dengan wanita miskin, kamu akan sengsara. Aku takut harga diriku jatuh. Takut ditertawakan orang karena menantu bukan siapa-siapa. Tapi sekarang aku sadar, yang membuat kita sengsara bukan kemiskinannya, tapi kesombongan kita sendiri. Doni menunduk dalam. Sejak melihat Fanny kemarin, dadanya sesak. Ada rasa malu, bersalah, dan hampa. Ia teringat saat-saat dulu, ketika Fanny masih jadi istrinya. Bagaimana Fanny selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, menjemur pakaian, dan menunggu Doni pulang dengan senyum tulus, meski lelah. Tapi apa yang ia lakukan? Ia justru menutup mata terhadap semua ketulusan itu, hanya karena terpengaruh ucapan ibunya. Aku menyesal, Bu, ucap Doni pelan. Fanny itu wanita baik. Aku yang buta, aku yang pengecut. Maya menatap anaknya. Ada air mata yang hampir jatuh di sudut matanya. Ia tak pernah menyangka, perempuan yang dulu ia hina justru jauh lebih berharga dari yang ia duga. Sementara itu, di rumah barunya, Fanny duduk di balkon lantai 2, menatap langit sore yang mulai jingga. Ia memeluk secangkir kopi hangat sambil tersenyum tenang. Meski pertemuannya kemarin penuh ketegangan, ia merasa lega.
Semua yang selama ini ia pendam akhirnya tuntas. Namun jauh di dalam hati, ada bagian kecil yang masih terasa perih. Bukan karena dendam, tapi karena kenangan. Ia tahu, dulu ia benar-benar mencintai Doni. Ia mencintai keluarga itu dengan sepenuh hati. Tapi cinta yang tulus kadang tak cukup ketika dibalas dengan hinaan dan ego. Kini, yang tersisa hanyalah ketenangan dan kebanggaan, bahwa ia berhasil membuktikan diri tanpa perlu membalas dengan kebencian. Beberapa hari kemudian, Fanny mendapat kabar bahwa Doni dan Maya ingin menemuinya di kantor. Awalnya ia ragu untuk bertemu, tapi akhirnya ia mengizinkan, bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk menutupnya dengan cara yang elegan. Di ruang rapat yang tenang dan ber-AC dingin, Maya dan Doni duduk berhadapan dengan Fanny. Tak ada lagi sorot merendahkan di mata Maya, tak ada lagi nada tinggi penuh gengsi. Hanya ada keheningan dan rasa bersalah. Maya menunduk, lalu berkata lirih, "Fanny, aku datang bukan untuk membela diri. Aku hanya ingin minta maaf. Aku sadar, dulu aku terlalu jahat padamu. Aku menghina, merendahkan, bahkan mengusirmu dari rumah anakku. Tapi ternyata, kamulah yang paling tulus." Suara Maya mulai bergetar, air mata menetes satu persatu. "Aku pikir kemewahan bisa membuat anakku bahagia. Tapi yang kulihat sekarang, Doni justru kehilangan segalanya. Sedangkan kamu malah jadi lebih kuat, lebih bahagia." Doni ikut bicara, suaranya pelan dan berat. "Fanny, aku juga minta maaf. Aku bodoh. Aku biarkan ibuku menghina kamu, padahal aku tahu kamu tak salah. Aku kehilangan perempuan terbaik dalam hidupku, dan aku pantas menyesal." Fanny terdiam sejenak, menatap mereka berdua dengan tenang. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya kedewasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. "Saya sudah memaafkan kalian sejak lama," katanya lembut. "Waktu itu saya memang hancur. Tapi justru karena rasa sakit itu, saya belajar untuk bangkit. Saya belajar menghargai diri sendiri. Dan sekarang, saya tidak lagi menyesal." Maya terisak. Sementara Doni hanya bisa menatap meja dengan pandangan kosong. Fanny melanjutkan, suaranya penuh keteguhan. "Saya tidak ingin dendam, Bu. Saya hanya ingin Ibu tahu, tidak semua orang miskin itu hina. Kadang mereka hanya belum punya kesempatan. Dan ketika kesempatan itu datang, Tuhan bisa membalikkan segalanya." Maya menatap Fanny dengan air mata yang mengalir deras. Ia berdiri perlahan, mendekati Fanny, lalu menggenggam tangannya. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah memaafkanku, meski aku tak pantas." Fanny tersenyum tipis, menepuk lembut tangan Maya. "Ibu sudah cukup menebusnya dengan mengakui kesalahan. Itu sudah lebih dari cukup." Di saat itu, suasana ruang rapat yang tadinya kaku berubah menjadi haru. Ada kedamaian yang pelan-pelan tumbuh, menutup luka lama yang dulu terbuka lebar. Sore itu, saat Maya dan Doni berjalan keluar dari kantor, keduanya merasa seolah beban berat di dada mereka terangkat. Sementara Fanny, dari balik jendela, menatap mereka pergi dengan senyum tulus. Ia tahu, ini bukan akhir. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatinya benar-benar tenang. Namun, apa yang tak mereka ketahui, adalah bahwa masa lalu belum sepenuhnya selesai. Ada rahasia lain yang masih tersimpan di balik perjalanan hidup Fanny. Rahasia yang akan mengubah segalanya sekali lagi. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, memantul di jendela kaca rumah mewah milik Fanny. Ia duduk di kursi rotan balkon, menatap lembayung senja yang perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga melati yang tumbuh di taman kecilnya. Namun, di balik ketenangan itu, ada sisa perih yang belum sepenuhnya sembuh. Walau sudah memaafkan Maya dan Doni, hati Fanny masih menyimpan luka kecil. Luka yang tak berdarah, tapi berbekas dalam. Luka karena cinta yang dulu tulus, tapi dibalas dengan penghinaan dan pengkhianatan. Fanny memejamkan mata. Kenangan-kenangan itu datang seperti film yang diputar ulang. Maya yang memaki di depan tetangga, menyebutnya perempuan tak tahu diri karena berani tinggal di rumah kecil bersama anaknya. Doni yang diam saja, membiarkan kata-kata tajam itu menusuk tanpa membela. Dan malam ketika ia menangis sendirian, meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa selain harga diri dan doa. Ia menghela napas panjang. "Aku sudah memaafkan kalian,
Tapi hatiku masih belajar untuk benar-benar lupa, gumamnya lirih. Tiba-tiba ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Fanny, ini Doni. Bolehkah aku bertemu denganmu sekali lagi? Ada hal penting yang ingin ku sampaikan. Fanny terdiam, menatap layar ponsel cukup lama. Ia tahu seharusnya pertemuan itu tak perlu lagi terjadi. Semua sudah selesai. Tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuat Fanny ragu untuk menolak. Akhirnya ia mengetik balasan singkat. Baiklah. Besok jam 10 pagi di kafe dekat kantor. Keesokan harinya, Fanny datang lebih awal. Ia memilih meja di sudut, tempat yang agak tersembunyi dari pandangan orang. Beberapa menit kemudian, Doni datang. Penampilannya jauh berbeda dari dulu. Wajahnya lebih kusut, matanya lelah, dan langkahnya tak lagi penuh percaya diri. Terima kasih sudah mau menemuiku, kata Doni pelan, menunduk saat duduk. Tidak apa, jawab Fanny tenang. Ada yang ingin kamu bicarakan. Doni menatap Fanny lama. Aku ingin minta maaf sekali lagi. Tapi bukan hanya untuk apa yang kulakukan dulu. Ada hal lain yang harus kamu tahu. Fanny menatapnya heran. Hal lain? Doni menelan ludah, lalu berkata lirih. Waktu kita bercerai, sebenarnya bukan aku yang menginginkannya. Fanny mengernyit. Apa maksudmu? Ibu memaksa. Aku bodoh, Van. Aku terlalu takut melawan ibuku waktu itu. Dia mengancam akan menjual rumah, menyingkirkan kita berdua, dan membuatku kehilangan pekerjaan. Aku pikir dengan menuruti dia, semuanya akan tenang. Tapi ternyata, justru itulah awal dari kehancuran hidupku. Suara Doni bergetar. Ia menggenggam cangkir kopinya, tapi tangannya gemetar hebat. Setelah kamu pergi, aku merasa kosong. Aku pikir aku bisa melanjutkan hidup, tapi tak satupun perempuan yang bisa seperti kamu. Kamu selalu sabar, selalu percaya padaku. Dan aku malah menghancurkan itu semua. Fanny menatapnya diam. Tak ada lagi kemarahan di wajahnya, hanya keheningan dan sedikit iba. Doni, apapun yang terjadi, semua itu sudah berlalu. Aku sudah memaafkanmu, katanya lembut. Tapi aku belum memaafkan diriku sendiri, jawab Doni cepat. Setiap kali aku melihatmu kemarin di rumah itu, aku sadar, Tuhan benar-benar adil. Aku yang menghina, aku yang kehilangan. Kamu yang dihina, kamu yang menang. Air mata mengalir di pipi Doni tanpa bisa ia tahan. Suasana kafe mendadak hening. Fanny menggenggam napas panjang, mencoba menahan gejolak di dadanya. Doni, katanya pelan, aku tidak pernah ingin balas dendam. Aku hanya ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak sehina yang kalian pikir. Dan kamu berhasil, kata Doni dengan suara bergetar. Kamu jauh lebih kuat daripada aku bayangkan. Sesaat, keduanya terdiam. Hanya suara sendok beradu dengan cangkir dari meja lain yang terdengar samar. Lalu Doni berkata lagi, suaranya kali ini lebih tenang, namun penuh rasa sesal. Fanny, kalau saja aku bisa memutar waktu, aku akan memilih untuk tetap bersamamu. Aku akan melawan siapapun, bahkan ibu sendiri. Fanny menunduk, senyum pahit tersungging di bibirnya. Tapi waktu tidak bisa diulang. Doni, mungkin memang begini jalannya. Aku dan kamu tidak ditakdirkan untuk terus bersama. Tapi aku bersyukur pernah mengenalmu, karena lewat kamu, aku belajar arti kesabaran dan kekuatan. Doni mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi ada sedikit kelegaan di sana. Terima kasih, Van. Terima kasih sudah mengajarkanku arti kehilangan. Fanny tersenyum, meski matanya basah. Dan terima kasih karena dulu kamu pernah menjadi bagian dari hidupku. Keduanya diam lama. Tak ada lagi kata yang perlu diucap. Saat Doni berdiri dan berjalan keluar, Fanny menatap punggungnya perlahan menghilang di balik pintu kafe. Ada rasa perih di dadanya. Bukan karena cinta yang masih tertinggal, tapi karena akhirnya ia benar-benar melepaskan segalanya. Bukan dengan amarah, bukan dengan penyesalan, tapi dengan ketulusan. Malamnya, Fanny menulis di jurnal pribadinya. Dulu aku menangis karena kehilangan seseorang yang kucinta. Tapi kini aku bersyukur. Karena kehilangan itu justru membuatku menemukan diriku sendiri. Luka ini mungkin tak akan hilang sepenuhnya.
Tapi setidaknya kini aku tahu, hati yang pernah terluka pun bisa sembuh, asal kita mau memaafkan. Ia menutup buku itu dengan senyum kecil. Di luar, bulan bersinar terang, seolah ikut menyaksikan perjalanan seorang wanita yang pernah dihancurkan, tapi kini berdiri dengan cahaya yang tak bisa dipadamkan siapapun. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Fanny benar-benar damai. Tam,